Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadana sala syiratal mustaqim, amma ba'du. Para pendekar Lariba dimanapun berada, alhamdulillah kajian ngobras hari ini hadir tokoh-tokoh utama Bandung. Alhamdulillah. Ini Ustadz semua nih, Ustadz semua nih. Pertama saya perkenalkan ke Kiai Haji Uus Muhammad Ruhiyat, ini Pembina Lariba Islamic Indonesia. Silakan menyapa Ustaz. Terima kasih Ustaz Ari. Alhamdulillah para pendekar Lariba dimanapun Anda berada, yang di Makassar, di Batam, di Pekalongan, di Cikiji, Sumedang, Bekasi, dan Karawang juga Purwakarta. Alhamdulillah bisa bincang-bincang bersama seluruh ini para pembesar. Barangkali mudah-mudahan kita sehat semua dan bisa melaksanakan aktivitas bisnis secara Islami, insya Allah. Baik, di sebelah kanan saya juga alhamdulillah hadir Ketua Umum Lariba Islamic Indonesia. Kita baru satu frame nih, ada founder Laribanya, ada pembinanya, ada ketua umumnya. Silakan Pak Haji Elki menyapa Ini para pendekar Lariba seluruh Indonesia. Baik, alhamdulillah, assalamualaikum semuanya. Ikhwatu iman, pendekar Lariba semua yang hadir di rumahnya masing-masing, karena kita belum bisa ketemu, Ustaz. Ya. Kita nggak bisa kumpul-kumpul dulu, udah hampir mau setahun nih. Insya Allah mudah-mudahan ujian dari Allah nggak akan lama lagi Allah cabut, kita bisa kumpul lagi semuanya. Ikhwatu iman yang di Bekasi, di Garut, di Bandung, di semuanya, yang di Makassar, di Pekalongan semuanya, mudah-mudahan dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya lagi setelah hampir 8 bulan, 9 bulan kita berkumpul lagi, saya, Pak Haji Arif, Ustadz Uus, ditambah sekarang ada 2 Ustadz yang lagi viral, ada Ustadz Epi sama Ustadz Uus. Ustadz, selamat datang di markas besar Lariba Islamic Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi sumber silaturahmi kita untuk kedepannya, insya Allah. Baik, sebelah kiri juga saya, ini versus ya. Ustaz muda lawan Ustaz tua. Milenial lawan kolonial. Yang ini Al-Mukarram Ustaz Ucu Najmuddin, ini ahli psikologi Islam, ini luar biasa. Banyak mengikuti dakwah beliau ternyata nih. Silakan Ustaz menyapa para pengusaha Lariba Islamic Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, beserta para pengusaha-pengusaha lainnya yang tergabung semuanya pada Lariba Islamic Indonesia. Silakan Ustaz untuk menyapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup berbahagia pada sore kali ini saya bertemu dan langsung bertatap muka dengan para pendekar Lariba dimanapun berada. Terkhusus untuk pada saat ini di ruangan ini saya langsung bertatap muka dengan guru saya, langsung Kiai Haji Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat, yang saya belajar ilmu ketenangan dalam bab rezeki juga dari beliau. Dan walaupun dekat, tapi emang acara yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Haji Ari, Pak Haji Elki, dan ini juga yang luar biasa. Ini Ustadz Epi, dan alhamdulillah mudah-mudahan semua yang hadir, menonton, pemirsa semua dimanapun berada, hari ini adalah hari yang terbaik dan untuk kemajuan Lariba semakin sukses. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Kemudian nih Ustaz Epi Effendi, penggerak milenial kaum muda, mudah-mudahan ini selalu, beliau ini jadi warga kehormatan Lariba Ustaz. Insya Allah ini ya, begitu. Ini apa namanya, pemuda hijrah. Nah, ini pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Sekarang udah bilang pemuda hijrah ya. Silakan Ustaz untuk menyapa teman-teman Lariba yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matil zahirati wal batinah. Syukur la ilaha illallah wa la syarika lah. Syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Alhamdulillah Nabi Abada. Jauh di mata, dekat di doa. Jauh di kaki, dekat di hati. Tetap satu resonansi dan satu frekuensi. Membingkai, merangkai, jangan lalai sebelum dia dibangkai. Kemungkinan kita ada dalam ridho Allah. Kita akan bicara akad hari ini. Menarik sekali temanya. Bukan rezeki yang tidak diatur, kita yang kadang tidak mau diatur. Jadi rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Dengan di awal ya kita berhenti menghalalkan segala cara. Yuk bismillah, dengan acara ini kita mulai sedikit-sedikit menggunakan segala cara yang halal. Saya ketemu riba itu ketemu rumus-rumus yang simpel. Kalau tidak lebih baik tidak. Ini sedara dengan ungkapan Nabi, tidak mayuri buka ilmu la yuri buka. Maka semoga pendekar riba tidak hanya kaya tapi berkah, karena orang berkah pasti kaya, tapi nu kaya tinggal nyaho. Baik, terima kasih. Ini seperti yang tadi Pak Kiai Haji Uus bilang, Ustaz Ucu, Ustaz Evi dan Haji Alkin, ini fenomena yang menarik nih judulnya nih ya. Rezeki sudah diatur, tetapi yang susah rezeki itu yang sulit diatur. Ini luar biasa sebetulnya ya. Kenapa? Karena ini sering terjadi. Sebenarnya rezeki itu kan wilayah Allah. Ya, pasti Allah kasih rezeki dan itu wilayahnya. Nah, wilayah manusia ialah ikhtiarnya. Gitu ya. Nah, ketika kita tahu ini ada sebuah judul ini yang menarik, semuanya sudah diatur, tapi masih ada nih yang merasa susah rezekinya. Ternyata di judul tadi adalah sulit diatur. Ini saya mau nanya dulu nih ke yang pertama Pak Kiai Haji Uus. Betulkah gitu orang yang sulit diatur dalam hukum-hukum muamalah dan sebagainya ini merasa kesusahan dalam rezekinya, sehingga banyak yang mengatakan bahwa kok hari habis kalau bahasa Sundanya kok susah-susah banget saja, padahal saya sudah sholat tahajud sudah apa-apa. Ini pasti ada yang salah gitu dalam mencari rezekinya, mendatangkan rezekinya, proses rezekinya, ataupun cara mengeluarkan rezeki. Silakan Ustaz dikupas, dibedah. Apa nih yang menurut Kiai Haji Uus Muhammad Rohia? Ini kebetulan guru saya, jadi saya dilabeli Ustaznya itu karena berguru dengan beliau gitu ya. Beneran memang gitu ya, itu guru saya sendiri gitu ya. Jadi silakan tolong dijelaskan apa yang menyebabkan rezeki susah ketika tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Barangkali perlu kita luruskan terlebih dahulu apa itu rezeki. Karena di sini ada dua variabel. Variabel pertama adalah rezeki. Maka sebetulnya hakikat rezeki itu adalah taat. Nah, saya teringat waktu umrah kemarin, begitu mendengar seorang imam Masjidil Haram dalam khutbah Jumat itu, beliau berdoa, Allahumma rzuqna surura bitta'ah. Allahumma rzuqna surura bitta'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami kebahagiaan dalam ketaatan. Untuk taat abdi sedih, sedih lantaran tetap. Mengapa Bilal tidak punya apa-apa tapi rezekinya banyak? Karena taat. Mengapa Qarun itu seperti itu? Karena dia tidak taat. Punya apapun akan menjadi rezeki selama itu taat. Punya sahabat, punya harta, punya apapun kalau tidak dipakai untuk taat tidak akan jadi rezeki. Dan itu jadi susah. Itulah yang membuat susah dunia akhirat itu. Luar biasa. Allahumma ada sebuah doa itu, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Ternyata hilangnya nikmat itu dikarenakan dosa. Mengapa ada seorang datang ke Lembaga Islamik Bandung Raya,
dia utangnya segunung, ternyata dalam hitungan nominal dia akan mendapatkan sekian dari refund sekian, tapi kenapa uang itu tidak ada? Gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa di Lariba Islam Indonesia dalam berbisnis itu lebih mendahulukan keberkahan ketimbang keuntungan, lebih mendahulukan syariat ketimbang syahwat, lebih mendahulukan ketaatan ketimbang mendahulukan kemaksiatan. Taat lawannya maksiat, syariat lawannya syahwat, dan berkah itu dengan keuntungan. Oleh karena itu, kita dalam hal ini sekecil apapun, makanya Pak Nasir suka mengatakan cukupkan yang ada, karena yang ada pasti cukup. Hasan mengatakan tidak ada kehidupan yang paling mulia kecuali hidup dalam batas-batas agama. Jadi berapapun yang kita miliki, nominal apapun, kalau tidak untuk taat, tidak akan jadi rezeki. Tidak akan jadi rezeki. Bagaimana mungkin? Berapa orang punya, sekarang banyak yang mendulang dengan pandemi ini. Tentu pabrik vaksin akan mendulang, tapi kalau itu tidak dipakai untuk ketaatan, malah dipakai untuk membinasakan, maka tidak akan jadi rezeki. Jadi ini sebetulnya judul ini sudah jadi kesimpulan. Ini Pak Dr. ini memang juara. Saya itu kalau karena beliau ini dari mulai belajar sendiri sampai berempat, sampai sekarang berskala besar di Lariba Islam Indonesia. Terus terang saja, saya mendapatkan ilmu dari beliau itu dari praktik-praktik bisnis. Dari prakteknya. Saya sendiri dipacu oleh beliau itu untuk menggali ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, juga hadis-hadisnya. Sementara untuk pelaksanaan beliau eksekutor, karena beliau pelaku ekonomi. Sehingga ketika Pak Haji Dihan bilang, Pak Ustaz pada teori dan apa usaha bisnis kan, ini yang menantang. Baik, betul. Jadi saya sepakat, Ustaz. Jadi intinya ketidaktaatan lah yang menyusahkan sebuah rezeki. Jadi jangan menyalahkan rezekinya, padahal rezeki sudah Allah takar, sudah Allah tentukan. Baik, terima kasih Ustaz. Yang kedua ini saya ke Lariba. Ternyata susah diatur pun rezeki itu, ya artinya kenapa merasa susah gitu ya rezeki itu ketika kita dapat, salah satunya itu dari utang dan riba. Jadi ketidaktaatan atas utang dan riba. Ini saya hadir Pak Haji Elki sebagai Ketua Umum Lariba Islamic Indonesia. Ini yang menjadikan banyak inspirasi-inspirasi dari pengusaha, dari seluruh pengusaha yang hijrah ke tidak riba lagi, sudah membebaskan dirinya dari riba dan hidupnya menemui ketenangan dan sudah tidak mengalami kesusahan lagi. Ini sudah banyak nih. Kira-kira betulkah dengan hutang dan riba pun rezekinya jadi susah? Bahkan saking susahnya merasa kok Allah itu tidak adil ya. Ongkos sudah tertakar, ongkos sudah Allah tentukan, tapi saya kecil sekali, merasa kecil. Jadi kalau rasa bersyukurnya itu kayaknya hilang nih. Coba dari mana tuh dari hutang dan riba itu, coba mohon dijelaskan betulkah fenomena ini yang terjadi? Baik, alhamdulillah. Jujur saja saya deg-degan kan. Kenapa? Kenapa yang hadirnya Ustadz semua? Serem semua, saya ngomongnya takut salah jadinya. Jadi ini 4 juga mau ngumpul, ini harimau semua. Jadi gini, mungkin yang saya rasakan sebagai satu pengurus di Lariba, kemudian sebagai pengusaha juga, jadi Pak Jari semuanya berawal dari definisi rezeki yang salah. Jadi kadang
orang menafsirkan rezeki itu hanya urusan finansial saja, termasuk pengusaha. Jadi yang dikatakan rezeki itu adalah margin, keuntungan. Berarti kalau nggak dapat keuntungan berarti nggak dapat rezeki. Dan itu bertahun-tahun, dan itu hampir semuanya. Hampir semua pengusaha bilangnya begitu, merasakan hal itu, mendefinisikan rezeki itu sebagai sesuatu yang berurusan hanya dengan urusan finansial saja. Nah, sehingga akhirnya ya ketika dia tidak dapat keuntungan itu, tidak dapat rezeki itu, dia tidak merasakan karunia Allah yang lainnya. Pada Allah kasih kesehatan, kasih istri sehat, kasih anak soleh, soleha, dan lain sebagainya. Rezekinya baik. Nah, kemudian yang saya rasakan, selain salah mendefinisikan rezeki, adalah ikut campur urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tadi Haji Ari bilang tadi, tugas kita mah ikhtiar tadi. Kalau kita pengusaha, kita bangun pagi sesuai dengan sunnah Rasul. Jangan lupa qoblanya setelah sholat tahajud, qobla, sholat subuh, berangkat mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala, ikhtiarnya. Tapi seringkali yang kita urusin adalah ikut campur mengatur hasil. Wah, nanti akan begini, nanti akan begitu, harus begini, harus begitu. Ya Allah. Ngapain juga harus kita atur? Tugas kita itu bukan untuk kaya, tapi tugas kita itu berikhtiar untuk jadi kaya. Nah, ketika kita ikut campur urusan Allah, ya nggak akan kesampaian, bukan urusan makhluk, urusan Khalik kita urusin, yang akan kesampaian. Akhirnya stres semua. Awak-awakan. Iya. Harusnya ketika kita merasakan bahwa kita itu hanya urusan makhluk, ikhtiar, berdoa, berikhtiar, halas, sudah. Sisanya Allah lebih tenang. Maka tadilah Ustaz bilang, yang paling penting itu mengejar ketaatannya. Nah, karena salah definisi, karena salah dalam proses dan lain sebagainya, akhirnya tadi bilang syahwatnya yang muncul, taatnya yang menurun. Maka mulailah di sana ada salah pendefinisian lagi nomor 3-nya antara keinginan dan kebutuhan. Ini ingin atau butuh? Kalau butuh, beli motor bebek 3 juta, beres. Dia bisa pergi ke pasar, ngantar istrinya, ngantar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Kalau sudah ikut campur syahwatnya, berubah menjadi keinginan, itu yang jadi masalah. Bebek nggak enak kan? Iya. Naiklah dikit, ya kan? Belilah Honda Beat yang baru, kan? Perlu di Beat ya. Honda di Beat. Iya kan? Naik lagi. Berarti berubahlah. Yang harusnya ketaatan yang lebih di atas kan? Akhirnya nafsu, akhirnya maksiat, syahwat. Jadi dari hutang dan riba itu karena ada keinginan itu. Dari selisih kebutuhan dan keinginan itu, dipaksakan syahwat itu muncullah dengan segala cara saya harus memenuhi keinginan saya. Maka berhutang. Saya cukupnya beli bebek yang 3 juta. Keinginannya harus mencukupi yang 14 juta. Dari mana sisanya? Berhutang. Harusnya saya beli Avanza, tapi keinginan saya beli Innova Venturer. Kalau pengusaha kan gitu ya, apalagi yang proyek segala macam biar kelihatan, wah mobilnya bagus segala macam, biar dapat proyek segala macam, keinginan yang muncul. Berhutang untuk menutupi keinginan. Ketika sudah berhutang, udah sistemnya, orangnya, lingkungannya segala macam udah nggak ngurusin ini riba atau bukan. Ini sumbernya sumber yang halal atau haram, malah hajar-hajar itu. Gitu. Jadi sumber dari pengusaha itu awalnya dari sana. Sedikit sehingga timbullah rasa itu, akhirnya muncul. Terakhir apa? Alasan yang muncul.
aduh saya karyawan kalau saya nggak ngutang nggak makan, udah ikut campur lagi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Emang yang ngasih makan karyawan antum? Bukan, Allah Subhanahu Wa Taala. Masih alasan lagi, wah atuh udah kalau sekarang kalau nggak ke bank kemana lagi? Mentok di situ. Di situ. Gitu. Jadi awalnya pengusaha itu dari sana tuh. Dari Sebabnya. Jadi luar biasa nih pemaparannya. Jadi berawal dari Ustaz dari ketaatan, kemudian munculnya ketidaktenangan atau susahnya rezeki itu dari Keinginan yang dipaksakan, syahwat yang dipaksakan, gitu ya. Muncullah hutang dan riba, dan itulah yang menjadikan rezeki kita susah. Ternyata dari ketidaktaatan itulah muncul ada perselisihan antara syahwat atau antara kebutuhan dan keinginan itu tidak dibedakan. Yang penting lebih mendominasikan keinginan sehingga apapun diterjemahkan begitu. Jadi ini luar biasa. Tetapi ini nih saya mau tanya ke Ustaz Ucu. Kita itu selalu dilatih terutama oleh Ustaz Uus atau Ustaz Epi selalu bilang dari ceramah Ustaz Ucu semuanya. Saya selalu ngomong kita itu harus ikhtiar, kehati-hatian, ya, baik dalam hukum yang dimakan dan yang dipakai. Kata Nabi, kullu lahmin nabatan min haramin fanaru Allah bih. Artinya setiap daging yang dari harta haram maka Allah akan halalkan untuk masuk neraka. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara ikhtiar nih Ustaz Ucu, kira-kira kan masih ada nih yang bolehlah riba sedikit gitu, bunganya sedikit, atau utang itu gimana, ada yang suka seperti itu gitu Ustaz. Sementara kalau lihat hukumnya dagingnya itu benar-benar halal untuk dimasukkan ke api neraka, kita ngeri juga nih Ustaz gitu ya ke hukumnya. Coba pandangan Ustaz ya, gimana nih secara psikologi, parenting masih ada yang jadi jauh lah dari kehati-hatian, bahkan darurat pun dianggap sebagai satu alasan ketika mengambil sesuatu yang haram. Tidak darurat saja, masih banyak hal yang haram yang sebetulnya anti darurat, itu hanya mendaruratkan diri saja gitu Ustaz. Sekarang Ustaz pemaparannya nih masalah riba, terus hal-hal yang haram yang lainnya, itu saya lebih cenderung punya pemikiran begini Ustaz, yang subhat saja tariklah ke haram, biar kita lebih tenang, biar kita lebih menikmati hidup supaya tidak susah rezeki itu. Gimana Ustaz? Silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadinya kalau judulnya harta sudah diatur, kaya sudah diatur, saya nggak akan datang. Karena apa? Karena judul itu heseng mudah. Tapi kalau judulnya rezeki, wah eta mah nutup boganan naon nggak bisa. Ya. Jadi orang tidak bahagia itu karena konflik batin. Konflik batin. Kalau dia konflik batin itu tidak bahagia. Bagaimanapun dipaksakan. Makanya yang harus dihindari oleh manusia itu adalah terjadi konflik keinginan, konflik kebutuhan. Walaupun dia butuh, tapi kalau konflik itu tetap nggak bahagia. Ya. Dan inilah yang menjadi sumber penyakit. Yang bikin susah. Susah. Jadi metriknya itu pasti di sana. Jadi ketika dia itu, saya itu butuh, tapi konflik dalam jiwanya ada dua konflik gitu ya, antara A dengan B, itu nggak bahagia, nggak bahagia. Makanya kenapa harus difokuskan satu tuh, supaya nanti kita harus tenang gitu kan. Sesuatu yang subhat, sesuatu yang haram, pasti itu konflik batin itu. Jadi udah ada alarm ya. Ada di dalamnya nggak enak. Kalau orang makan yang subhat dengan yang haram, itu pasti nggak enak. Jadi ada alarm. Nyawanya udah nggak ada. Tapi kalau dia halal, toyib, itu kan nikmat. Ya walaupun mahal ya. Kan nggak murah gerak. Halal. Ini murah banget gitu kan. Dan itu metriknya ada di 3. Yang pertama, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahaa 'anil nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang kedua, laisal ghina an kasratil ma walakinnal ghina. Nah itu.
kasr ataupun ginal qalb, ginal nafs. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-mujahir. Mujahir ini konflik batin. Jadi yang pertama qanaah, yang kedua minimalisir dosa. Jadi dosa ini membuat konflik batin, nggak nyaman. Makanya banyak orang yang berzina kemudian serangan jantung karena dia konflik batin, nggak bahagia, enggak. Memaksakan ya. Iya, karena kalau dengan istri yang sah kan tenang batinnya ya. Tapi kalau dengan istri yang tidak sah kan konflik batinnya. Akhirnya apa? Tidak jadi rezeki bagi dia. Seharusnya istrinya itu seharusnya dinikmati hubungan itu, dia menjadi tidak nikmat karena ada konflik batin. Begitu. Jadi saat pertama itu. Jadi minimalisir dosa gitu kan. Ya kalau ini bagian daripada meminimalisir dosa ya harus diminimalkan. Bagaimana hubungan riba itu dengan kita. Kalaupun belum mampu semuanya, coba kikis sedikit-sedikit. Supaya nanti apa? Nanti juga udah nyaman sendiri kan. Tuh kita punya power gitu yang kuat. Kemudian yang itu mujahir. Mujahir ini orang yang oleh Allah ditutup dosanya, diterangkan pada orang lain. Itu juga konflik sebetulnya. Kenapa dia diceritakan dosanya? Karena dia konflik. Mau diketahui oleh orang lain. Allah udah tutup dosanya, tapi dia ceritakan lagi. Nah, jadi metriknya di 3, qanaah, kemudian minimalisir dosa, kemudian mujahir. Hindari mujahir itu supaya tidak terjadi konflik batin. Ya. Luar biasa nih Ustaz kita ini. Jadi emang konflik batin itu di sini ya, artinya Nabi itu sampai 3 kali Ustaz ngetuk-ngetuk di sini. Bagaimana 3 kali itu? Artinya ini yang harus diperbaharui, jangan sampai konflik batin ini halal haram kira-kira halal, kira-kira haram, kira-kira sunnah, tinggal lihat saja pilih yang haram. Nah, itu solusi untuk konflik batin yang tadi kalau Ustaz Ucup, saya panggil al-Mukarram Ustaz ini. Almarhum juga boleh. Almarhum enggak. Boleh. Sama dengan Almarhum. Luar biasa, Ustaz Uus mengatakan ketaatanlah kunci dari segala mengatur supaya rezeki tidak susah, terhijab oleh Allah, supaya tidak terhijab oleh Allah. Kemudian yang ini tingkatkan, makanya ada doa tuh Pak JLK, ada yang doanya itu gini nanti, yang untuk keluarga Muhammad dicukupkan saja kebutuhan pokoknya saja. Artinya pokoknya saja lah, yang selainnya itu pakai ibadah saja. Ini luar biasa doa ini gitu ya. Bolehkah kita pakai gitu ya sebagai bentuk tadi qanaah tadi, artinya menjauhi hal-hal yang haram gitu ya, dari maksiat dan sebagainya. Terus menerima apa yang Allah senangi. Ini Ustaz ini. Kalau dilihat gitu ya, rezeki itu kan orang tadi penafsirannya ini apa saja sih yang menghijab rezeki? Ini Ustaz muda kita, Ustaz fenomenal, Ustaz viral, Ustaz YouTuber. Pakai spiral. Spiral. Jadi biasa jadi ayunan. Saya mau nanya, apa saja nih yang menghijab rezeki sehingga rezeki itu kan tadi sulit diatur lah orang itu yang apa saja nih hijab-hijabnya nih sehingga Allah tidak ibaratnya sayang supaya orang tersebut berubah dan taat kepada Allah dan rezekinya Allah berkata lancarkan. Silakan nih, apa hijab-hijab rezeki ini? Berkah ya, iya, orang lapangan jadi menang dalil teh tina praktek jadi menerima kaunia bukan kaulia, tapi disambungkan jadi icing gitu. Satu ketika ada orang sehat jog badan gak diari, tapi satu ketika beritanya itu lain dengan siapa ngata juntai sok itu sehat sepedahan bareng terus nunjukkan juntai hasil diagnosa sederhana penyempitan pembuluh darah. Saya terinspirasi oleh Gurundan juga masuk Ustaz Ucu, jadi penyempitan makna itu lebih bahaya. Jadi rezeki versi Ustaz Uus itu sederhana, bisa tahajudin rezeki numpang badan gitu. Dua, dibenahi cara, jadi kalau disunahkan kunaon jelema ngarumas pohon ngarumus nu efeknya jadi ngarumis. Penyakit bangsa urang cik poho kapek we. Jadi nujiat fi barakatil wahyu. Jadi
bukan rezeki yang dihilangkan, berkahnya yang dicabut. Da ukur beunghar mah nonis ke baladeuna. Kan tadi rek beunghar berkah. Jadi penghambat rezeki itu bukan rezekinya yang tidak diberikan, tapi sifatnya yang Allah cabut. Maka surat Al-An'am 44 ya. Falamana sumaltu kiru, lamun hayang menang segala luka di alam dunia udah sama syahwat bukan taat. Halalkan segala cara. Bimakna istijrot ya. Fir'aun sa'laba Qarun Syadad Hamam Tutankhamun di Egypt Mesir, aya fakta nyata diabadikan di museum tersebut. Belajar dari situ, ini jelema teh kabareureun ya. Nya teu kudu badak, kudu leutik kabareureun. Maka rezeki jangan dipersempit artinya. Maka Rabbi jidni ilman kadina warjudni. Ternyata nambahan ilmu ge jadi rezeki. Nu jadi rezeki nama memahami ilmu itu sehingga jadi amal. Karena bentuknya taat ya. Nah, maka di sini manusia menebak lalu terjebak. Karena iman mah gue rumah kulu makna. Kadang ngaluarkeun sabutir di Al-Baqarah 2 hiji mah jadi 7 kali 100 kan teu arti teh. Nya aya itu kan jelema ge 2 kali 3.000 tukang foto. Ada wilayahnya. Roti tawar faktanya teu bisa ditawar. Untuk palsu dibayarna duit asli. Berarti di manusia pun ada birokrasi yang gue makhluk maknan, tapi sudah jadi kearifan yang harus dimafhumi dan dimaklumi. Tahu orang kalau rezeki sudah diatur, tapi kenapa rezeki itu terkesan sulit? Berarti memang jawabannya kita yang sulit diatur dengan caranya. Nya tanda hurufnya gede. Allah teh ngerai cara. Mun dina eksakta mah min kali plus tuh min. Plus kali min, nunik istijror, min kali min plus. Tahu orang mah tuh Quran sunnah plus kali plus, plus. Saya ngaji ke Garut silaturahmi beri ngopi wajib jeung Cihaneun Ustaz Aceh. Saya hari rumus beung hadina Islam kumaha? Kun qonian takun aganas. Pemilu ya. Mun aya jelema pun ibadahna ittaqu maharima takun abadanas, kun qonian takun aganas, ittaqu maharima takun abadanas. Benar Islam sederhana. Maka kita ketemu di frekuensi yang sama, kurang sederhana. Ulah rumah makan nunggu sederhana. Termasuk dina pencarian rezeki geus mahal udah nu murah tapi berkah. Sederhana tapi royal. Jadi rezeki mah mahjub teh hijab teh kutetaan ka Allah we jeung teu ngikuti Rasulullah. Maka Rasul sangat khawatir kepada umatnya yang kemudian terjebak di menghalalkan segala cara. Saya pun tidak ada toleransi ke riba di can panggil yang lari balik karena efeknya ku pribadi teu nyaman. Kan bahagia mah ada di kenyamanan. Untuk banyak orang Amerika mobilnya mewah, yang mana gedong aja sarena di Narunta, Nakardus, kelompok Hafiz itu. Berarti betul kata Ustaz Lucu. Perang batin teh di mana? Nyamannya ya teh. Dah nyaman mah ya dina iman. Selamat aya dina Islam, berukuran urang mah tertib aya dina ihsan. Maka fima abnahu wa inahum faqahu. Persoalan rezeki mah dulu. Saya dulu Ustaz, gimana reuniannya? Saya sebagai pendengar mustahil saya diundang ke masjid Bumi Pasundan kompleks saya. Ustaz nggak ekspresikan enak, Ustaz dunia mah rek diudang jika kumaha wae jika urang ke laut nyekol cair sakitu lobana anger marajal. Untuk penyakit ku pengkhianat kahuruan kuno untuk dikeluarkan di jalan Allah. Jadi fima abnahu di mana wa aina anfaqahu. Saya dapat file-file banyak, ningali fakta, ningali data. Urang rek milih naon? Ambil sikap nu paling tenang mah mengikuti Allah jeung Rasul. Itu aja dulu yang sementara. Luar biasa para pendekar riba yang ada di seluruh Indonesia nasional ataupun Bandung Raya, Bekasi Raya, semua yang ada di rumah masing-masing. Ini sangat menarik gitu ya. Ketika kita tahu bahwa selama ini pemahaman tentang investasi ini saya agak bahasa bisnis nih Pak Ustaz. Investasi ini kadang kita salah mengartikan.
ketika kita paham investasi, berarti terlintaslah di benak kita itu adalah uang, ya, mobil, rumah, benda ya. Ketika kita bicara investasi, tetapi jarang sekali kita berpikir bahwa investasi itu sebenarnya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf. Sebenarnya itu. Jadi kalau bicara tadi Rasulullah meminta kepada Allah itu hanya dibutuhkan kebutuhan pokoknya saja, dicukupkan kebutuhan pokoknya saja, selebihnya untuk diibadahkan, itu Rasul sudah memahami bahwa selebihnya itu adalah investasinya yang harus diperbanyak. Ini saya mau nanya Ustaz, kira-kira fenomena sekarang ini investasinya lebih bergeser kepada keduniawian, ini disebabkan pemahamannya yang salah atau sudah zamannya bergeser, tidak mau ada mencari harta itu mau halal mau haram, saya yang penting dapat saja. Nah, ini mohon diterangkan nih, pemahaman tentang investasi dunia dengan akhirat itu orang masih banyak berlomba-lomba untuk investasi dunia gitu kan. Silakan Kiai Ustaz terus Muhammad. Jadi ada orang yang tiba-tiba saja mengatakan bahwa ini adalah hartaku. Ini adalah hartaku. Itu nuran. Ternyata oleh Nabi bukan. Justru yang menjadi invest itu adalah wa ma'atta. Wa ma'atta faknata. Apa yang diinvestasikan itulah yang akan menjadi rezeki hakiki. Karena rezeki hakiki itu Bilal belum meninggal, Nabi sudah menobatkan punya amal apa? Punya amal apa sehingga aku dengar suara sandalmu di surga? Artinya bahwa tetap saja yang namanya rezeki hakiki itu adalah taat. Kembali ke situ. Tidak hanya beliau menyatakan bahwa tidak ada malam, tidak ada siang. Apabila aku berwudu, aku salat 2 rakaat, salat syukur wudu. Kan ada investasinya kan? Iya. Investasi abadi. Makanya kalau kita mandi, kalau kita buang air kecil, ikuti dengan berwudu. Saya kira kan sekalian kita kan supaya investasi, jangan sampai kencing melulu begitu. Tapi begitu setelah kencing berwudulah. Begitu kita mandi mau pergi wudulah itu nana. Jadi kencingnya di situ mah jadi investasinya. Mau dituturkan ku eta. Saling dituturkan ku eta. Untuk ingin kabang tapi pencairan. Cuma ini yang saya menarik dari pertanyaan Pak Haji Ari itu adalah yang berkaitan dengan fenomena masa sekarang. Mengapa ini terjadi seperti ini? Money error. Selalu saja investasi itu dalam urusan keduniaan, investasi usaha dan lain sebagainya. Mengapa ini terjadi? Ternyata satu umat, satu kaum itu akan berdiri selama ada 4 hal. Satu adalah ilmu ulama. Yang kedua sahul agniya. Yang ketiga itu adalah duaul fuqara dan adlul umara. Empat pilar itu. Nah, ini kalau ngobrolnya sama Ustadz itu gini serunya. Ya dasarnya. Jadi sekarang apabila ilmu ulama kan sudah banyak yang wafat, sehingga disinilah kita mesti memiliki semangat untuk bertolak ilmu kepada ulama yang sekarang ada. Sebab apabila ilmu ulama sudah tidak ada, lahalakal jahilun. Bangsa ini, umat ini akan hancur dikarenakan bodoh. Nah ini disangka investasi abadi itu yang dimasukkan ke bank, padahal yang dikeluarkan, yang dijadikan untuk ibadah. Nah kita punya mercy. Itu dibilang kecilan Ferrari aja. Masalahnya bukan apa-apa. Saya pakai Veloz itu disuruh ke belakang. Tapi begitu saya pakai Mercy punya Pak Haji Ari disuruh di depan. Anak-anak
lagi kan bising sumah. Saya kebetulan pakai Agia di sini. Mobil kereta. Mobil kereta itu. Jadi sebetulnya bagaimana dianggap bahwa investasi itu ke sini. Padahal yang dikeluarkan. Bagaimana supaya Ferrari ini jadi investasi? Pakai ngaji, pakai dakwah. Tenang naon teh eta teh. Sanes tenang naon. Ria teh. Wah, Aisyah ibang mah. pokoknya aku bari meret mah gitu. Nah, jadi disinilah ilmu ulama. Yang kedua adalah sahul agniya. Ketika agniya itu dermawan, maka tentu saja orang-orang fakir itu akan senang dan rezeki itu akan senantiasa terakhir. Iya. Sehingga jika memang sahul agniya tidak terjadi, bangsa ini akan terjadi gap dan akan binasa. Dan diikuti dengan yang ketiga, yaitu du'aul fuqara. Kalau orang fakir sudah berdoa, karena bagaimana mungkin sekarang COVID seperti ini, mereka itu mengambil HP, mengambil itu, mengambil ini karena ingin makan. Dan sekarang muncul lagi dominan. Banyak ustadz-ustadz itu yang terpapar, tidak bisa, tidak punya untuk besok, sehingga beras mesti dibagi dua. Sok tah. Sebenarnya ku corona mah ngambilna ku koredas. Ini kan kepedulian agniya. Itu ya. Dan yang terakhir adalah Umar. Ketika Umar itu tidak adil, maka tentu saja itu satu dengan yang lain akan menjadi masalah dan akan kokoh oleh itu. Ada seorang sahabat itu menyampaikan bahwa antum fi zamanin khairukum al-musari'u fil umur. Bahwa kalian itu berada dalam satu zaman di mana yang paling baik di antara kalian itu adalah al-musari, yang bergegas, yang cepat-cepat dalam segala urusan, berlomba. Tapi wasayati zaman, akan datang satu waktu, satu zaman di mana yang paling baik itu al-mutasabbit, al-mutawakkil, nurun nagalan. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu. Riba lain. Di anak kasrota syubhat. Karena banyaknya yang syubhat. Jadi benar sebagaimana yang dikemukakan itu bahwa sudah ada yang syubhat, ramelah. Waqa'a fi syubhat. Daripada nyiksa perasaannya satu. Jadi yang paling baik itu nurun nagalan kehilangan teh. Jika anak saya ningali yatim teh ragu ningali indungna lucu mah geus teh dibebaskeun ke yatiman teh yang penting perasaan gitu. Jadi betul Ustaz, saya sangat menangkap. Jadi ternyata investasi abadilah sebenarnya yang harus kita prioritaskan, yang harus kita tuju, dan itulah masa depan kita. Jadi belajar dari pengalaman masa lalu, banyak yang berinvestasi di dunia, kita kumpul-kumpulkan, ternyata meninggal itu tidak bawa apa-apa, tapi investasi abadilah seperti ibadah, yang itulah yang akan nanti bersama. Para pendekar lariba yang Allah muliakan, ikhwanul iman, ini ada pertanyaan menarik nih ke Ustaz Ucu. Ustaz, ketika ini peran keluarga, ini saya bicara tentang psikologi keluarga ya, antara suami, istri, anak. Cuk menggaruan. Dia yang anyuk. Lebih lagi Spencer. Yang itu apa maksudnya? Ini wilayah itu apa? Wilayah Ustaz. Wilayah Ustaz. Kadang inilah yang suka mengganggu Ustaz. Ya, kan seperti tadi konflik batin. Yang terjadi itu, ini ada konflik batin, ada konflik keluarga. Ustaz, di masalah kebutuhan dan sebagainya. Coba Ustaz mohon bagaimana nih ke teman-teman Laraba supaya nih dalam keluarga itu tetap taat lah, tetap satu tujuan untuk investasi ke akhirat, tetap tujuan untuk mengambil rezeki yang halalan thayyiban. Ini gimana nih kira-kira nih peran keluarga Ustaz? Ini luar biasa. Pernah dulu ada seorang ulama itu disebut Ibnu Daqiqil Aid. Dia itu mau khutbah Id, dipesenin oleh istrinya. Hari ini kita belum ada terigu untuk membuat roti. Cuman gitu aja bahasanya.
di mimbar itu ngomongnya itu terus. Gitu kan? Mantap. Ini hebatnya ini. Jadi pengaruh keluarga itu sangat hebat sekali di dakwah dimanapun. Dia gak bawa mimbar. Iya. Jadi Makanya jangankan berbisnis, mau dakwah saja. Kalau ada pesan keluarga yang atau yang negatif atau apa, itu akan berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Jadi kita tidak akan tenang dimanapun ketika nanti ini terjadi konflik. Makanya harus disatukan dulu satu frekuensi yang tadi disebut satu frekuensi. Makanya Rasul mengatakan, "Masyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la." Nabi ini ketika ada orang yang meminta apapun tidak pernah beliau mengatakan saya tidak sanggup. Artinya walaupun tidak akan memberikan harta, Nabi itu minimal ada solusi. Nah, jadi ada 4 yang menurut yang saya alami. Mungkin kalau menurut guru saya Ustadz Uus mungkin bisa lebih hebat karena dulu saya belajar dari beliau bagaimana memahami hidup ketika kecil. Karena saya belajar dari di Gumuru, saya sering ngajar di rumah Ustadz Uus anaknya. Saya memperhatikan kayak apa ya? Kayak makmur aja. Sampai saya ngomong ke istri, "Wah, kabitah yang si gak usah diusin." Asli itu. Kenapa? Karena saya lihat seharinya itu makanannya tidak pernah ada yang basi, yang ini selalu baru dan selalu diberikan yang terbaik. Nah, ini saya sampai membaca ini. Ini ada apa? Metriknya apa yang beliau lakukan? Saya mencoba memahami sambil ngajar dan ternyata antakuna zaujatuhu sholihah. Kunci ya. Istri yang soleh ini luar biasa. Itu power luar biasa. Jadi istri yang soleh itu dakwah teh hampang. Hampang istri soleh. Di kamana bae gitu. Iya, besar istri soleh mah kudu numpang mulikeun emas. Masa perhiasan memakai perhiasan? Sudah jadi biasa karena jangan ustaz memakai emas. Iya. Kan ada soleh ada 2. Ada solehah, ada solehah. Amanah yang amanah. Nah, itu yang pertama. Wa antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang kedua wa antakuna auladuhu mabrura. Anak itu kalau tidak mabrur rudet kan sagal. Kalau kita tidak memiliki anak yang sulit diarahkan atau gimana ngaganggu kan sagala. Jeung handphone teh sok leuwih harus di bapana. Buatan lebih boros di bapana. Nah, itu. Jadi anak ini powernya luar biasa. Sangat mempengaruhi sekali. Ya. Jadi kalau kita muda mau berbisnis, aya hiji we ngaganyal budak. Waduh. Itu luar biasa. Jadi bati teh ratusan juta teh leungit ku budak bawah. Luar biasa. Ya. Yang ketiga wa antakuna rizquhu fi baladihi. Jadi entong tarik teuing, entong ambisius sih. Udah ya. Gitu. Kalau terlalu ambisius biasanya capek. Nah, biasanya capek. Makanya dulu saya pernah ingat Ustadz Usman ya, meminum ada santri lewat sini. Katodel kutuur. Menawi teh bade ngamak. Ustadz Usman nyaros ke tinggal ijah. Can jadi rezekina manggeus dina bibir ge bae. Nah, jadi tidak jauh gitu kan. Memahami rezeki itu dekat gitu. Antakuna rizquhu fi balad. Dan yang keempat wa antakuna khulatus sholihin. Jadi bertemu dan bergaul dengan orang-orang soleh itu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi cili doakeun jeung nu soleh, jeung nu jahat. Makanya kata Rasul, man asbaha, barang siapa yang pagi hari dia itu bertemu dengan orang yang muti'an lillahi, maftuhani babanya turjana. Dia akan dibukakan. Begitu pertama kali kita menyapa orang soleh itu dibukakan 2 pintu surga oleh Allah. Wa in amsi dalika sampai sore. Nah, jadi sore, ya. Itu jadi keluarga mah itulah kita. Ini luar biasa Ustaz. Jadi kalau saya lihat kesimpulan Ustaz, jadi ternyata bisnis itu dari mulai tadi investasinya yang harus benar ya, dari benar-benar untuk investasi abadi, kemudian penunjangnya keluarga inilah yang harus satu frekuensi di mana, tapi selama ini kita selalu begini, ada ketakutan gimana nih makan anak saya, gimana sekolah putra saya, gimana kehidupan rezekinya, semuanya
yang selalu dipikirkan itu orang tua tuh seperti itu, padahal dirinya tidak memikirkan ibadah dianya tuh seperti apa ke depannya. Bahkan yang ada tuh dia investasikan nih buat anaknya, buat istrinya. Jadi kalau istrinya kalau kita meninggal, istri kita nikah lagi kan sudah investasinya sudah berbeda. Anak kita misalkan sudah tidak soleh. Nah inilah yang banyak terjadi fenomena ini, makanya tadi solusinya oleh Ustaz, satu frekuensikan bahwa niatkan bahwa keluarga itu untuk ibadah dengan memiliki istri soleha. Jadi berbahagialah nih para pendekar riba, punya istri yang soleha, punya anak yang soleh. Nanti kiat-kiatnya nanti boleh nih dengan Ustaz Ucu. Jadi teman-teman yang mau undang Ustaz Ucu, Kiai Haji Ruus dan Epi ini sih komplit, pokoknya di Lariba mau solusi-solusi tentang psikologi, tentang semuanya dengan praktek. Satu atap lah pokoknya. Ini yang terjadi fenomena ini. Ini saya mau nanya ke Pak Haji Epi, karena rata-rata persepsi-persepsi tentang nih seperti tadi ya, bahwa ibadah itu nantilah buat anak, buat istri dan sebagainya. Sampai-sampai dia tidak mau zakat, infak, sedekah, dipelit-pelit saja nih buat anaknya, karena nanti anaknya yang akan soleh. Dan padahal kan itu udah bukan garansi ya anak kita soleh atau apa. Tetapi yang harus kita dahulukan, loh kita sendiri nih yang harus beribadah pada saat ini gitu. Dan ini kaitannya seperti ini, saking ketakutannya al-khaufnya ya, kata rezekinya itu, saking ketakutannya sampai dia berani pinjam untuk misalnya untuk pendidikan, pinjam untuk rumah, pinjam dengan alasan baiti janati. Itu hanya alasan saja, untuk KPR itu baiti janati. Namun tidak nyambung kan gitu ya. Kalau KPR manganya, kalau sewa mah bayar kontan. Kan kita harusnya milih yang bayar kontan, yang sewa ya gitu, daripada, karena kalau yang KPR itu bukan milik kita. Ini kira-kira nih kaitannya dengan itu, bagaimana solusi di Lariba supaya mindset terbuka buat kita bahwa tuh dengan hutang dan riba tetap tidak akan menjamin keutuhan keluarga, keutuhan bisnis dan sebagainya. Itu silakan Ustaz. Jadi saya sebenarnya senang dengar daripada saya ngomong. Saya senang dengerin Ustaz. Oh gitu ya. Tadi Ustaz Ucu saya dengerin. Iya kan. Kalau gitu Mas Andren berapa tahun ya kan? Saya cukup duduk di sini udah dapat berapa ilmunya ini. Gitu kan. Ya kan. Saya sama Haji Ari nggak usah lah kita Mas Andren lama-lama. Kita panggil aja kayaknya panggil gitu ya. Ustaznya panggil udah beres. Jadi itu pun yang terjadi di pengusaha. Pengusaha itu masalah terbesarnya itu adalah belajar ke sumber yang salah. Oh, masalah terbesarnya belajar ke sumber yang salah. Sumbernya. Sekarang gini, jumlah pengusaha berapa segala macam, silahkan statistiknya lihat. Tapi yang kita real aja di lapangan, berapa sih pengusaha yang benar-benar mau belajar sesuai dengan syariah, sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan? Selama ini, Ustaz, maaf, yang kuliah segala macam jauh dari apa yang Rasulullah ajarkan. Jauh, Ustaz. Maaf, saya kuliah di ekonomi sempat. Yang diajarkan kalau pengen maju modalnya digedein. Modalnya dari mana? Pinjam ke bank. Bagaimana sampai diajarin bagaimana di bank itu cara ngitung bunganya. Bagaimana nanti bikin ini begitu. Kan bukan bagaimana caranya, lihat Rasulullah dulu bagaimana dagang. Kalau surga. Jadi selama ini pengusahanya jauh ilmunya bukan ke ilmu yang Rasulullah ajarkan, tapi ke sumber yang lain. Nah, sehingga mulailah ada perasaan riba nggak haram. Dan teman-temannya juga ikut beriba. Hutang boleh, asal begini terus dan lain sebagainya. Jadi si pengusahanya karena nggak ngaji, nggak belajar bagaimana Rasulullah dulu berniaga, akhirnya begitu. Nah, ketika nggak ngaji,
langsung ke contoh yang paling mulia. Siapa lagi yang paling mulia kalau bukan Rasulullah, yang udah membuktikan yang paling hebat Rasulullah. Mau literasi apa yang membuktikan bahwa Rasulullah nggak hebat? Udah hebat dari mulai juga, udah hebat. Literasinya kita orang muslim itu udah contohnya udah harus ke sana. Nggak harus capek-capek mikirin ini ilmu, nggak usah, itu aja contoh. Nah, akhirnya ketika kita belajar ke ilmu yang salah, kita tidak mengetahui dasar-dasar agama itu seperti apa dalam berbisnis, bermuamalah. Akhirnya tadi hutang dihajar, riba dihajar pengusahanya. Akhirnya ketika sudah berhutang beriba, aduh rezeki saya kok kurang terus. Kembali ke tema ini, rezekinya kurang terus, ya kurang terus. Karena sulit diatur. Karena sulit diatur oleh hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cara mendapatkannya aja dengan cara menentang Allah Subhanahu Wa Taala, gimana antum? Sementara Allah sudah bilang kalau mau kaya bukan dari riba tapi dari sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Simpelnya. Antum mau sekuat tenaga mau kaya dari riba, orang muslim, orang mukmin dapat harta dari riba, mau gimana juga akan merasa kaya. Bukan kaya itu bukan dari sana. Allah sudah di beberapa ayat di 130 di yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Kalau antum mau kaya bukan dari riba tapi dari sedekah. Ya kan? Simpel. Nah, tapi nggak usah ngutang dan riba sebagainya ya. Karena kita nggak ngaji, karena kita nggak baca Al-Quran. Saya sering kali bilang gini, Ustaz, berapa ayat dalam Al-Quran tentang zina? Cuma 5, khamar cuma 4, riba ada 8 kali disebut dalam Al-Quran. Kita nggak ngeh sampai sekarang. 8 kali disebut dalam Al-Quran. Sari kemas sepingan baru. Sari kemas beres. Untuk sesuatu yang disebut 8 kali dalam Al-Quran, kita masih nggak ngeh. Kenapa? Karena nggak ngaji. Jadi akhirnya karena kekurangan ilmu, tidak ngaji dan lain sebagainya, akhirnya kita nggak tahu yang mana halal, yang mana haram dan sebagainya, akhirnya merasa repot dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ustaz Ucu. Yang terakhir itu adalah kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang bukan orang yang satu frekuensi urusan agama. Kita berkumpulnya dengan para pengusaha. Saya dulu dibilangin sama Haji Ari, bilang gini, teman-teman pengusaha itu, berapa utangnya? 5 miliar. SD. Berapa utangnya? 50 M. SMA. Kalau yang senior itu udah ratusan. Wih, mantap. Aku mantap punya utang. S2. Malah bangga, Zat. Bangga. Ketika pengusaha ditanya, berapa sekarang? Wah, saya alhamdulillah dipercaya sama bank sampai 100 miliar. Bilangnya alhamdulillah. Begitu cair ada Ustadz, aduh, saya dulu ada Ustadz kita dari Garut sampai bilang, aduh, anak dosa baheula naon cenah. Aya syukuran jelema pengusaha gara-gara pencairan dari bank, syukuran dapat cair dari bank. Oh, iya. Kan jadi sebuah kebanggaan. Asal kalau mereka menyambut. Dapat top up-nya besar dan lain sebagainya. Nah, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi, berpikiran yang salah, tidak berpikiran syariah, akhirnya itu. Maka riba itu mudah-mudahan menjadi titik tolak para pengusaha untuk kita berkumpul dengan sesama pengusaha muslim lagi. Bagaimana caranya dalam usahanya itu, dalam bermuamalahnya itu harus sesuai dengan syariah. Harus dengan sesuai dengan hukum Allah supaya rizkinya lancar, definisi rizkinya jelas, hukum-hukum bisnisnya jelas dan sebagainya. Kan enak kan? Jadi tidak melulu masalahnya, enak semua. Bila riba itu mudah-mudahan seperti itu Pak Jada. Luar biasa. Ustaz, sekarang ke Ustaz Epi, sebelum nanti masing-masing closing statementnya. Ustaz Epi nih, kalau kata Ustaz Ucu, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shodiqin. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Kalau kata AJLQ, nah disinilah bahwa dengan kita belajar berilmu,
gitu ya, apalagi tentang akad-akad ribawi dan sebagainya, mempelajari Al-Quran setelah pemahaman, inilah yang akan mengubah fenomena-fenomena tentang persepsi harta haram dan sebagainya. Ini ke Ustaz Isi. Ke Ustaz ini ada wa'ati'ullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Jadi etakunu riba mah katanya Allah saja sama Rasulnya berani diperangi. Lawanan kalau diperangi. Baru datang mah benar-benar diperangi gitu. Kan benar bahwa riba itu Allah dan Rasulnya memerangi. Lawannya itu wa'ati'ullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Sebenarnya harus taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya kan itu. Kuncinya kembali lagi Ustaz, itu taat kepada Allah dan Rasul. Ini gimana nih? Sementara tahu nggak sekarang ini riba ini sudah terang-terangan. Kalau zaman Nabi itu riba itu ketika menghutangkan tidak bisa dibayar, maka si hutang tersebut setiap bulannya bertambah. Nih, bulan kedepannya jadi nambah. Itu sangat lebih soft, gitu ya. Bahasanya lebih soft, lebih lembut gitu. Tapi sekarang tidak. Riba sekarang itu terang-terangan. Di depan sudah dikasih tenor. Pak Ustaz Ucup. Jadi ini silakan mau milih, mau ribawi yang 3 tahun, mau ribawi yang 5 tahun, mau ribawi yang 10 tahun. Mau dikesan manehna nyebutna ide. Nah, kalau ya, artinya dari akadnya pun sekarang sudah diperlihatkan untuk ribawi. Artinya zaman sekarang itu ribanya sudah terlalu. Nah, sampai penamaan saja sekarang ini riba diganti bunga, rentenir atau digantos kuno rada sopan itu sekedik ulah rentenir bang. Padahal rentenir tetap saja kan, artinya kalau zaman dulu begitu nama rentenir serem kan. Wah itu pasti mautna kegulung naon gitu ya. Jelas ya. Dari penamaan saja sekarang sudah diperhalus. Rentenir dirubah namanya jadi bang, mau bang emok, bang keliling dan sebagainya, itu ada bang, semuanya diperhalus. Bunga riba diperhalus jadi kuno dan terang-terangan di akad sekarang itu. Nah, ketika kembali lagi Allah saja dilawan sama Rasulnya, ini wa'ati'ullaha wa rasulah la'alakum turhamun, itu kemana Ustaz? Mohon dijelaskan fenomena ini pada wani-wanian gitu, pada berani-beraninya sekarang menentang Allah dan Rasulnya. Silakan Ustaz. Jadi kan saya juga dengar dari guru-guru saya baik itu baik kajian lama gitu ya. Serius juga karena sedang dipertemukan Allah seperti dejavu itu balik di ke masa lalunya. Jadi saya tuh pendengar setia bukti Ustaz Usman, buku Qudwah Duha dulu. Ya, dulu mah lagi konvensional lah ngajinya tentang al-wahyu. Yusikul umamu antada'a akalatu ila qos'atiha. Nasib umat yang diprediksi Nabi itu karasa kurang enak. Amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit waktu itu? Bal antum yauma idin katsir. Saya nulis hadis ini dari rekaman berapa zaman kaset yang dipencet. Rekaman Ustaz diulang-ulang itu ya. Penyebabnya apa? Ada ilat yang namanya al-wahnu. Mahwa al-wahnu ya Rasulullah. Hubbud dunya wa karahitul maut. Itu akrab na cerita kan tak suka hati. Jadi lupa investasi yang sesungguhnya teh lain dikumpulkan. Utak saya sok nyingsieunan ke masyarakat lari banyak. Geus ieu kawin deui. Da mun berat maot mah Rubicon dipake sekarang tahunan sok ada masalahnya kan. Karena nu bener investasi mana Allah geus dibagi yang diibadah. Nah, maka bicara fenomena hari ini saya sempat diskusi tentang bahwa 0, pun masih nilai, jadi nggak ada toleransi. Setuju. Da Allah mah mereka innallaha thayyibun layak balu ila thayyib. Jadi nu di luar itu mah jebakan Batman. Maka mau yang tenang, ikuti Allah dan Rasulnya, kembali ke situ. Jadi ketika saya baca Iqra with love from Iqra itu Allah bagian nu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tungtungna Iqra kita baka kafa binafsika anzur ma'alika hasiba. Jadi mau orang baca kudu apa ujung bacaannya naon kana hisaban. Jadi teu perlu loba, nu penting berkah. Karena
istri jadi janda, suami jadi duda, harta jadi sengketa, anak jadi yatim piatu tanpa kita. Sengketa sering kejebak data. Artinya itu naon itu dunia. Kamu di bawah bentas ketika kuburan mah sujamul akro. Eta nu dipeditkeun teh kan jadi anak kona, anak macan bapana teh. Anu huluna loba bisa ngomong ini kan. Eta teh dongeng itu sadueus teh. Bari ngomong geus buleun sarida helm botak. Ngomong deui. Ya luar biasa. Oh, aya rasakan tahu bahwa hubud dunia efek impact multiplier efeknya wakar itu. Karena jelema jadi wanen bohong mah. Mun inget maaf mah saya sok heureuy nya jawab gitu di masyarakat Lariba mau di Garut mau di mana. Geus kawin deui. Supaya naon? Teh diopi ka rantaruna. Atau dibagikeun. Terima, kasih, hatur nuhun selesai. Karena investasi kata Ari tadi mundur zakat, infak, mundur infak sedekah. Karena terputus seluruh amal manusia yang bersisa cuma 3. Ibrahim punya manasik, Siti Hajar punya jam-jam, keturunan yang soleh, Ismail, kurban jalan terus, jam-jam muncul terus, ilmu jalan terus. Berpikir nggak orang di situ? Mereka cukup ku ngaji guys sebetulnya. Nu ngaji mah pasti ngejo, tapi nu ngejo tentang tuh ngaji. Gitu ya. Jadi kalau berkaitannya berarti masih riba, hutangnya dan sebagainya itu pohon maut ya tadi. Pohon maut. Saya yakin pohon maut meninggal nih. Mohon para pendekar riba nih satu-satunya dipegang nih perkataan para asatid, para ini semuanya, karena inilah yang sebetulnya kuncinya ya. Artinya ketika kita lupa investasi akhirat, ketika keluarga pun dilupakan, ketika kita tidak belajar ilmu, ketika melupakan meninggal, jadinya ketidaktaatan. Nah inilah yang harus kita perbarui iman kita nih di hati kita. Ini berkaitan dengan closing statement, mudah-mudahan nih jadi ini. Saya mulai dari Ustadz Ucu nih, closing statementnya bagi para pendekar riba khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana nih ada tip-tipnya atau kiat-kiatnya supaya tadi rezekinya sudah Allah atur, itu sudah wilayah Allah. Tinggal yang susah diaturnya itu, yang menjadikan susah diaturnya itu seperti apa nih, minta tipnya supaya kita lebih diberkahkan rezekinya gitu ya, lebih di ibadahnya lebih semangat lagi. Silahkan Ustaz. Ya, saya ingat salah satu ulama mengatakan tong kabeurean ku cai. Kucai oke, kabeurean. Jadi kan air itu kan sebagai obat untuk orang itu keselak. Sekarang dia minum, airnya pun jadi kabeurean. Caina we jadi alat kabeurean. Berarti orang ini tarik teuing ka hayang. Kalau orang terlalu tariknya, gitu ka hayang, itu biasanya itu kan dia panas gitu kan. Dia panas. Dan itu dibumbui dengan hasud, iri. Itu jadi bumbu itu. Kalau ini sudah dibumbui ini, jangankan di orang pembisnis, terkadang di para pendakwah pun bumbu hasud iri ini luar biasa. Itu yang membuat dia itu kabeurean ku cai. Kabuhulan ku cai. Nah, jadi cai itu apa kabuhulan? Jadi apa obatnya bagi orang yang kabuhulan ku cai? Nggak ada obatnya, karena air itu adalah obat untuk kabuhulan. Nah itu diantara juga kan meninggalnya kan kabuhulan ku cai. Ya benar. Nah itu. Jadi bagaimana agar tidak kabuhulan? Ya, disesuaikan aja lah. Kita jangan terlalu tarik gitu, tarik teuing ka hayang, santai aja. Rezeki udah diatur kan beres tadi. Jadi, kemudian perbaiki shape manajemen keluarga. Ini keluarga pengaruh sekali. Kadang-kadang kabuhulan teh ku keluarga. Nya. Ulah bocor pabeasanya nasana. Sesepuh kabuhul kan nih. Geus sadenge sepuh ngaromong. Nya, apa luar biasa saya kudu diamalkeun. Ya, jadi keluarga dibetulkan. Insya Allah lah. Kalau kenapa? Karena uang banyak pun kalau hudet di keluarga nggak bisa, nggak nyaman. Kalau bahasa Ustaz Abdurrahman, makan ataupun apa
asin pun jadi tidak terasa, pahit pun jadi tidak terasa. Saking pengsetna rumah tangga eta. Nepikeun ka hitut wae teh. Bakating kurudat nepikeun ka salaki hitut hitut wae teh kadang. Berarti itu corona. Virus itu virus. Jadi ini lebih bahaya dari virus corona kayaknya. Wah, itu lebih bahaya. Ya mah mikro tapi makro. Itu gue tadi. Ini padahal gigi lah. Ya, saya kira itu Pak Haji. Ya, intinya itulah. Ulah kabuhulan ku saya. Betul, ini luar biasa nih. Ini filosofi yang kuat. Biasanya kata Ustaz tadi kalau sama itu obat kabuhulan, ini bisa pulang. Kabuhulan obat. Artinya ini sudah benar-benar ini Tidak sudah obat. udah keinginannya itu sudah overlap. Stadium tinggi. Stadium tinggi ini luar biasa. Jadi mohon para pendengar radio ini didengarkan lagi. Jadi perkecillah keinginan, tapi betul-betul penuhi saja kebutuhan saja. Itu yang kedua. Silakan closing dari Pak Haji Helki. Silakan. Baik, saya nggak panjang-panjang. Sebetulnya inti dari pembicaraan hari ini adalah rata-rata untuk kami sebagai para pengusaha, rata-rata karena kurangnya ngaji. Jadi kurangnya ngaji. Jadi saya titip ke semua yang nonton hari ini, baik dari keluarga besar Riba Islamik Indonesia maupun dari simpatisan dari siapapun yang nonton hari ini, jangan dululah kita berdebat riba, hutang, ini rezeki A, B, C, D segala macam. Jangan dululah kita berdebat yang aneh-aneh dulu. Ngaji aja dulu. Istiqomahkan aja dulu ngaji ya. Ngaji aja dulu. Ngaji aja dulu. Nanti kebuka satu-satu. Nanti bisa. Dulu dari. Inspirasi. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dulu juga saya jahiliyah. Artinya jahiliyah itu bodoh dalam melaksanakan bisnis, dalam melaksanakan keluarga, dengan istri ribut aja terus. Jadi solusinya apa? Sebelum kita mikir dulu yang lain, sebelum kita berpikir tentang keinginan, tentang segala macam, ngaji dulu aja. Jadi kuncinya ngaji aja dulu. Tapi ngajinya harus dengan sumber yang jelas, ke orang yang jelas gitu. Mau ke YouTube boleh, kalau sumbernya jelas. Mau kemana-mana juga ngaji mau. Siapa bilang ke YouTube nggak boleh? Boleh aja, asal sumbernya jelas, hadisnya jelas, Qurannya jelas, tafsirnya jelas. Ke siapa? Sesuai Quran Sunnah saja Yang ya. penting Quran Sunnah aja. Itu aja dari saya. Jadi para pengusaha, siapapun Anda di rumah, yang penting ngaji dulu. Jangan lupa ngaji ya. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi manfaatkanlah sisa umur kita untuk berilmu. Silakan closing dari Ustaz Epi nanti terakhir. Kiai terakhir Kiai. Jadi mulai merasa Ustaz Ucu saja yang berguru Ustaz Uus ya. Jadi saya ingat quotes beliau di satu paket kajian. Suka bikin kuat beliau tuh suka. Oh, itu sama memang Cuman beda dulu. Mudah-mudahan Ustaz Uusnya masih ingat mudah-mudahan. Jadi penyesalan di awal itu pendapatan. Penyesalan di akhir tiada guna. Ustaz Uus kan ngegerenyem gitu kan. Tapi asup. Maksudnya apa? Ternyata dalilnya kayak Surat Munafikun ayat 10. Jelema nu geus manawa teh yang bari deui mun diizinan mah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Teriakan dari mari nu tadi teh nu urang menang urang harita karasa urang teh nu Allah, urang teh ku Allah, urang teh menang Allah. Rabbi ya Allah ya Rabbku laula akhartani wihkeun sadetik di akhirat mah tuh konflik prinsip 48 hari. Karena 1000 tahun di 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Mau dihitung kalkulator berarti 1 detik palingan dipentakeun fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi ilmu hasabah ulah jadi jelema nu kaduhung teu manghitung-tung margung gara-gara pegat informasi ti rumah agung. Menyesal tiada akhir gara-garanya eta teu ngaji. Itu saja. Luar biasa. Jadi nih para pendengar lewat, kalau penyesalan pasti terakhir gitu ya. Kalau di awal mah itu pendaftaran. Sepakat. Ayo Rena, oke. Bisa. Sejujurnya. Silakan nih Pak
Kiai Haji Us Muhammad Ruhiyat. Ini Saya manggilnya UMR. UMR. Us Muhammad Ruhiyat. Silakan closing terakhirnya buat para pendekar lariba yang semuanya berada. Silakan. Harta itu ada dua macam. Bukan hanya anak yang soleh, tapi harta pun ada yang soleh, ada yang tidak. Dalilnya, nikmal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang soleh itu dimiliki oleh seorang yang soleh. Seorang yang soleh pasti memiliki harta yang soleh. Bagaimana membedakan harta yang soleh dan yang tidak soleh? Tadi yang dikemukakan oleh Ustaz MP. Harta soleh itu min aina iktasabah. Karena ya itu harta itu kan bukan haram dati, tidak ada harta haram, harta halal kan. Nah, jadi itu arodi. Dari mana dia memperolehnya? Kalau dari harta yang diperoleh dari cara yang halal, pasti itu harta yang saleh. Ada sebuah doa, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan rezeki kepada kami untuk mengikutinya. Kalau seandainya kita mau hidup benar, maka ikuti petuah-petuah, nasihat-nasihat yang maha benar. Quran ini dari zat yang maha benar. Orang tidak akan hidup benar kalau tidak mengikuti Quran. Wa arnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikan rezeki untuk menjauhinya, meninggalkannya. Jadi kalau kita tidak akan menjadi pengusaha yang bijak kalau tidak mengikuti nasihat-nasihat zat yang maha bijak. Ikutilah Al-Quran, karena Quran ini adalah nasihat dari zat yang maha bijak. Dan jangan berharap seorang itu adil kalau tidak mengikuti Quran, karena Quran dari zat yang maha adil. Selesai. Itulah barangkali merupakan closing statement bagi para pendekar lariba. Insya Allah lariba Islami Indonesia sudah on the track, karena mereka itu terus mengaji sampai sekarang. Tidak ada luring dari. Mereka itu terus saja bertanya, dan akhirnya inilah situasi COVID seperti sekarang ini dimanfaatkan, dan dengan karya dari lariba Islami Indonesia mereka itu mendapatkan ilmu pencerahan. Ini ada Ibu Neneng dari Surabaya barusan. Jadi merasakan kenikmatan, enak katanya. Mendengarkan obrolan kita ini, karena dia juga orang Garut tapi tinggal di Surabaya. Makanya namanya Neneng. Para pendekar lariba, Rasulullah SAW bersabda, "Tajir soduk wa aminu ma nabiyyin wa sudikin wa suhada." Pengusaha yang jujur akan bersama Nabi, para orang solih, para orang suhada di surga. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan Allah. Amin. Satu kunci untuk pengusaha adalah jujur. Satu kunci untuk di keluarga pun adalah jujur. Kita pernah tidak jujur, kita pernah salah, kita pernah dosa, tetapi ke depan kita telah belajar dari masa lalu untuk mempunyai kesempatan baru ke depan. Kita harus jadi pengusaha yang jujur, orang yang jujur. Karena modal utama dalam sebuah bisnis, modal utama dalam sebuah usaha ataupun bekerja dan sebagainya adalah jujur. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Terima kasih Pak Kiai Us Muhammad Ruhiyat yang setia UMR. UMR tapi penghasilan di atas rata-rata. Kemudian Al-Mukarram Ustaz Lucu ini
Tamu karom dari Lariba itu berat itu ya. Ustaz Ucu, terima kasih juga telah bergabung. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Kemudian Pak Haji Elki juga, ini kebetulan adik saya juga terus berkarya gitu ya di pengusaha semuanya dengan semangat gitu ya, tanpa menyerah, karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang semangat, apalagi dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Ustaz Epi, saya ucapkan terima kasih, ini warga kehormatan Lariba Islamik Indonesia. Saya mau ngasih kado Ya, sedikit. boleh silakan. Jadi ke Lariba mah wiridna nu ya we. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika warnini bifadlika amma siwaka. Ya Allah, cukupkan yang halal-halal saja dari sisimu, jauhkan yang haram-haram dari sisi kami. Kayakan kami dengan caramu langsung, kayakan kami bukan dari selainmu. Wah, luar biasa. Ada kado gitu ya. Mudah-mudahan Ustaz Epi sukses ya, berkahan selalu bersama. Itu saja, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.